كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di arasy-Nya, yang seluruh kebajikan berada di tangan-Nya, yang memberi mulai Ia menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat dan berbangkit kelak nanti, sehingga manusia masuk ke dalam surga dan neraka-Nya. Ia tetap memberi. Itulah Dia Allah, Zat yang mana beribadah kepada-Nya, seluruh doa tertuju kepadanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, pengikut sunnahnya dan istri-istrinya. Ayo alhamdulillah, ini malam saya akan membahas takdir. Bahasan yang cukup pelik, bahasan yang kadang-kala banyak orang yang tidak berwawasan mengecam orang-orang yang membahas takdir ini. Padahal takdir ini sangatlah penting sekali. Takdir ini menentukan akidah Anda arahnya kemana, mungkin diterima atau tidak amal Anda. Dan takdir ini untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Tanpa ada pemahaman tentangnya, maka akan terjadilah kerusakan pada akidah manusia, yang mana akhirnya mereka akan menetapkan tentang Allah hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takdir ini perlu sangat amat difahami. Padahal ini sangat penting. Takdir ini mendinginkan hati manusia, ia membuat manusia untuk bertawakal kepada Allah dengan benar. Ia sumber ilmu yang sangat bermanfaat, dan dia pula ditakutkan oleh para ulama. Jangan sampai manusia keliru dalam menyikapinya. Maka saya mulai membahas takdir kembali di Jawa Timur ini untuk kedua kalinya. Kalau ditanya, mengapa Allah mentakdirkan sesuatu kepada manusia, apa yang akan Anda jawab? Tanyakan kepada ustaz-ustaz apa yang akan mereka jawab. Kenapa Allah mentakdirkan segala sesuatu kepada? Yang kedua, apa yang mendasarinya untuk mentakdirkan itu, menetapkan takdir? Kapan adanya takdir? Kepada apa saja berlakunya takdir itu? Apa manfaatnya bagi manusia takdir itu? Dijelaskan. Apa saja ayat-ayat takdir? Apa hubungannya takdir dan akal? Apa hubungannya takdir dan sebab akibat? Bagaimana menyikapi takdir? Baiklah, apa hubungannya dengan sifat Allah takdir itu? Kalau begitu ada berapa? Ini lebih rinci daripada An-Nur. Kalau begitu ada berapa? Ada berapa poin? Siapa yang mencatat? Kebangatan Anda kalau mau mencatat? 9. Kita bahas satu persatu. Pengantar takdir yang akan saya bahas sekarang ini. Yang pertama, bahwasanya yang wajib diketahui oleh manusia ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir. Dan takdir ini bahagian daripada rukun iman yang ke-6 yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran dia tidak berurut, tetapi dalam Sunnah dia berurut. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tidak berurut pada ayat 177, ditambah dengan surat 54 ayat 49 yang ke-6-nya. Lalu dijelaskan oleh Sahih Muslim hadis yang pertama. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai ke takdir saja ya. Sampai iman saja stop. Lanjut. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man
innal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbi. Sebatas iman. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Oke, ini 5. 5 atau tidak? 5 atau tidak? Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi-nabi. Maka berakhir dengan tragis kaum Mu'tazilah mengatakan rukun iman itu 5. Menurut pemahaman kaum Mu'tazilah. Karena dia bilang rukun iman itu 5 karena terdapat dalam surat Al-Baqarah disebutkan 5. Ini menurut pemahaman kaum Mu'tazilah, cikal bakal jin. Kemudian setelah itu, menurut Ahli Sunnah rukun iman itu 6 ditambah dengan surat 49 ayat, surat berapa? 54 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadar atau ukuran. Jadi rukun iman itu 6 di dalam Al-Quran, berada dalam 2 surah dan 2 ayat yang berbeda. Ini menurut ketetapan Ahli Sunnah. Adapun kaum Mu'tazilah memang mereka tidak mengakui adanya takdir Allah. Kaum Mu'tazilah ini populer di Irak. Silakan buka hadis Muslim. Baik. Rukun iman itu ada 6. Salah satunya ialah takdir. Seperti yang terdapat di dalam hadis Muslim, hadis yang pertama. Dari Yahya bin Ya'mar radhiyallahu an, katanya, orang yang mula-mula bicara di Basrah menentang adanya qadar ialah Ma'bad al-Juhani. Maka pada suatu ketika, aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Hamairi sama-sama pergi haji atau umrah. Kami berdua sepakat, jikalau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan menanyakan kepada mereka masalah qadar itu. Justru kami bertemu di dalam masjid dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Kami langsung mendekati dan mengapitnya di kanan kiri beliau. Dalam pada itu aku telah menduga bahwa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Kataku kepada Abu Abdurrahman, telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan para ilmuwan. Mereka mendakwakan bahwa qadar itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi menurut kodratnya, tanpa didahului qadar dan ilmu Allah. Ini orang-orang Qadariyah dan orang-orang Mu'tazilah seperti ini. Mereka menolak adanya qadar dan mereka menolak ilmu Allah. Segala sesuatu dia katakan kembali kepada alam. Lalu jawab Abdullah bin Umar, apabila engkau bertemu dengan mereka, katakan bahwa aku tidak sependapat dengan mereka. sahabat tidak sependapat dengan orang-orang ini yang mengingkari qadar. Sahabat Rasulullah tidak sepakat dengan orang-orang yang mengingkari qadar yang diwakili oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menolak orang tidak mengimani qadar. Demi Allah, kalaulah mereka mempunyai sebungkal emas, kemudian emas itu dinafkahkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima nafkah mereka, sehingga mereka iman kepada qadar. Qadar ini sangat penting untuk diimani. Ketidakberimanan seseorang kepada qadar, apapun yang mereka nafkahkan di jalan Allah berupa materi, tertolak. Ini sangat penting, iman kepada qadar. Kemudian dilanjutkannya, ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku sebagai berikut
Pada suatu hari ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk ke dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disandarkannya lututnya ke lutut Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangannya ke pahanya. Dia berujar, "Ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam ialah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Puasa Ramadan. Dan 5. Haji ke Baitullah jika engkau sanggup melaksanakannya." Engkau benar, kata orang itu. Itu dijawab oleh Rasulullah pertanyaan orang tersebut. Lalu yang bertanya membenarkan jawabannya. Dia bertanya kepada Rasul SAW. Setelah Rasul menjawab terjadi, dia pun membenarkan jawaban Rasul. Kira-kira bingung apa tidak Anda kalau ada orang bertanya kepada saya, lalu setelah saya jawab pertanyaannya dia pun membenarkan? Bingung nggak Anda? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kata orang itu, "Kata ayahku, kami heran terhadap orang itu." Para sahabat pun heran. Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang mengatakan benar. Sama keadaan masyarakat yang saat itu sama sekarang. Sama apa tidak? Tidak berbeda. Itu juga manusianya. Begitu pula keadaannya. Apa yang berbeda? Kemudian orang itu berkata pula, bertanya lagi, "Terangkanlah kepadaku tentang iman." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini pertanyaannya, jawabannya. Iman ialah 1. Iman kepada Allah. 2. Iman dengan para malaikatnya. 3. Iman dengan kitab-kitabnya. 4. Iman dengan para rasulnya. 5. Iman dengan qadar, baik maupun buruk. Nah ini kacau dalam terjemahnya. Teksnya yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Ternyata ia bahagian daripada rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Jadi menurut ahli sunnah yang sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, rukun iman itu ada 6 berdasarkan 2 surah dan 2 ayat. Rukun iman itu pun 6 berdasarkan athar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang diwakili oleh pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menolak orang yang tidak iman kepada qadar. Inilah dalil ahli sunnah wal jamaah. 3. Quran, sunnah, athar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Setiap orang yang meyakini seperti ini berarti dia menganut aqidah salaf, walaupun dia tidak mana belajar dengan orang salaf. Saya ulang ya, siapapun yang mengimani seperti ini, dia tetap salaf. Jadi ya, iman salaf itu bukanlah grup, tetapi salaf itu aqidah. Dasarnya 3 dari orang salaf itu, yaitu Quran, sunnah, dan plus athar sahabat. Kemudian setelah itu, kenapa Allah yang pertama tadi apa? Mengapa Allah menakdirkan segala sesuatu? Karena salah satu sifat Allah ialah Al-Muqtadir. Ada nggak? Di dalam 99 nama itu ada nggak Al-Muqtadir? Buka Quran, lihat 99 nama. Ada nggak Al-Muqtadir? Ada nggak? Ada. Tulis Al-Muqtadir. Udah? Ada perbedaan antara Al-Muqtadir dengan Al-Qadir. Ada nggak Al-Qadir? Tulis bahasa Arabnya Al-Muqtadir dan Al-Qadir. Ada nggak? Al-Qadir ada nggak? Al-Qadir, Al-Qadir. Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada kan? Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Al-Qadir. Al-Qadir.
panjang. Ada nggak? Ada. Ada kan? Ada al-qadir, ada al-muqtadir. Takdir itu bahagian daripada sifat Allah. Udah? Saya jelaskan ya. Ketika berbicara takdir berarti kembali kepada tauhid asma dan sifat. Al-qadir sifat zat, al-muqtadir sifat af'al. Saya ulangi ya. Al-qadir sifat zatiyah, al-muqtadir sifat af'al, perbuatan. Ya. Al-muqtadir, Allah mengatakan nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu ala an nubaddila amsalakum wa nusyiakum. Baca Al-Waqi'ah. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. Kamilah yang menentukan kematian di antara kamu. Nahnu qaddarna. Ya. Al-muqtadir huwa alladhi qaddara al-maut wa qaddara kulla syai' lamma khalaqa. Al-muqtadir ia menentukan takdir kematian atas tiap-tiap seorang dan mentakdirkan segala sesuatu ketika diciptakan. Segala sesuatu yang dia ciptakan, bukan ketika dia ciptakan. Ia mentakdirkan segala sesuatu terhadap apa yang ia ciptakan. Ulang Ustaz. Kamilah yang menentukan kematian di antara kamu. Plus, Dan tiadalah kami dihalangi. tak ada penghalangnya. Takdir ini tidak bisa dihalangi. Ayat ini juga senyawa dengan ayat yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 78, ayat 79. Ayat 78. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Stop. Di mana saja kamu berada, niscaya maut akan mendapatimu, walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemudian di dalam surat 4, surat 3 Al-Imran ayat 144, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Nah, Dan tidak akan mati sesuatu yang bernyawa melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan. kenapa kematian itu diciptakan oleh Allah? Lanjut. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah dari lanjut. Kenapa kematian itu diciptakan oleh Allah? Siap juga untuk terjemah Ustaz. Nanti kita Ustaz. Lanjut. Untuk mengganti kamu dengan orang-orang seperti kamu. Jadi kematian diciptakan oleh Allah supaya ada terjadi regenerasi. Perubahan itu harus adanya kematian. Kemudian ketetapan Allah bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan dengan takdir sesuai dengan keputusannya. Itu tadi surat 54 ayat 49. Silakan dibaca terjemahnya. Silakan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadar ukuran. Jadi semuanya berdasarkan takdir. Tak ada satupun yang tidak terkena takdir Allah. Lalu apa itu? Yang pertama ilmu, yang kedua irada, yang ketiga qadar, yang keempat masyiah.
Tulis Zakaria. Saya ulangi lagi. Pertama ilmu, yang kedua iradah, yang ketiga qadar, yang keempat masyiah. Ini keempat hal ini perlu dibahas terlebih dahulu. Barulah Anda berbicara tentang qada dan qadar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala star berilmu, tidak star tidak berilmu. Berlawanan dia dengan makhluknya. Allah menyatakan sebelum dia menciptakan segala sesuatu dia telah berilmu, dan segala sesuatu itu telah terkena ilmunya. Seperti yang terdapat dalam surat 65 At-Talaq ayat 12. Allah berkata 11 atau 12? 12. Silakan, siapa dapat baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah ala kulli syai'in qadir. Karena dia al-qadir. Yang kedua, sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. al-alim. Tak ada sesuatu yang diciptakan melainkan ilmunya telah meliputi segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Dia berbeda dengan makhluknya manusia yang start tanpa ilmu. Dalam surat 16 ayat 78. Wallahu Wallahu